hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah selesai membacakan putusan terhadap 21 laporan dugaan pelanggaran etik dengan terlapor para hakim konstitusi. Putusan MKMK tersebut mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari jabatan. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa 7 November 2023. Sidang tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimli Asyidiki serta anggota Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Abdam. Putusan terhadap 21 laporan itu dibagi dalam 4 putusan. Putusan yang pertama kali dibacakan ialah putusan yang berisi sanksi terhadap hakim MK secara kolektif, lalu dilanjutkan putusan yang berisi sanksi bagi individu. MKMK awalnya membacakan putusan nomor 5-L-L-10-2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor 6 hakim MK. Putusan ini terkait laporan dugaan kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim RPH. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/21-Romawi/2023 kata Ketua MKMK Jimli Asyidiki saat membacakan kesimpulan. Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan sambungnya. MKMK mengatakan para hakim terlapor terbukti bersama-sama melakukan pelanggaran. Para hakim itu dijatuhi sanksi teguran lisan. Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ucap Jimli. Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsah Hanafiyah. Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju menyatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berdampak pada pencalonan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024. Putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 yang berkenan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden, kata Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Koalisi Indonesia Maju Hinca Panjaitan saat memberikan keterangan pers di Jakarta Selasa malam. Oleh karena itu, kata Hinca, pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti prosesi itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Untuk itu, kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik, katanya menegaskan. Tim kami memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan MKMK, kata Hinca lagi. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.